Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Kamis 16 Oktober 2025. Tema pada pagi hari ini, orang beriman menghadapi orang jahil. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kehidupan sehari-hari otomatis kita berinteraksi dengan orang lain. Kadangkala kita menghadapi orang itu, ada yang baik sama diri kita, ada yang respon, terutama respon positif, ada yang suka menolong kita ketika kita susah. Tapi ada juga orang yang jahat, orang yang jahil sama kita. Bagaimana kita itu menghadapi terutama orang yang jahil? Bapak Ibu yang saya hormati, apa artinya jahil itu? Artinya itu orang itu tidak tahu terutama tentang ajaran agama dan usil atau jahil dalam percakapan sehari-hari. Orang beriman ketika menghadapi orang yang jahil itu atau orang yang jahat sama kita, melakukan kejahatan sama kita, maka Allah itu menghendaki atau memerintahkan kepada kita supaya kita itu membalas dengan kebaikan. Orang beriman itu berjalan di muka bumi dengan merendahkan diri, tidak pernah sombong. Apabila ada orang yang jahil kepada orang yang beriman, melecehkan dengan perkataan, maka mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung keselamatan. Jadi dia tidak membalas dengan ucapan-ucapan yang serupa, tetapi dia mengucapkan ucapan yang berbanding terbalik. Kalau ucapan orang jahil itu menyakitkan, tetapi kita atau orang yang beriman, mereka justru sebaliknya, maka membalas dengan ucapan-ucapan yang penuh kedamaian, ketenangan, kesejukan. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kita harus melangkah ketika menghadapi orang yang jahil? Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak bergaul dengan orang atau berbaur dengan orang-orang yang jahil, yang berbicara kurang bermanfaat. Kemudian orang beriman itu menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Orang beriman juga menahan amarah, walaupun ujian yang kita terima itu bertubi-tubi, tapi dia mampu menahan amarah. Hal-hal yang menyakitkan itu begitu berat rasa, tapi dia lebih baik menahan amarahnya saking cintanya kepada Allah. Orang beriman itu memaafkan kesalahan orang lain, walaupun dia punya kemampuan untuk membalasnya, punya power, punya
kekuatan untuk membalasnya, bahkan lebih. Tetapi dia ingat Allah. Dia khawatir, takut hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu semakin jauh. Jadi orang beriman lebih memilih Allah daripada harus membalas kejahatan atau kejahilan orang lain. Orang beriman memaafkan kesalahan orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lihat di dalam surat Al-Qasas surat 28 ayat 54. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini. Mereka itulah yang diberi pahala 2 kali. Bima sabaru, disebabkan karena kesabaran mereka. Wa yadra'una, dan mereka menolak bil hasanati sayyi'at, menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi selalu menolak. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang begitu tulus, jiwanya penuh dengan kesucian, jiwanya selalu berkomunikasi dengan Allah. Orang ini tidak bermaksiat kepada Allah. Dia begitu rindu kepada Allah, sehingga orang ini selalu menolak kejahatan, walaupun dia sendiri tersakiti, disakiti, didolimi, tapi dia selalu membalas dengan kebaikan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka menafkahkan atau mensedekahkan. Jadi orang beriman itu adalah orang-orang yang punya hobi bersedekah, ya, beramal soleh. Dia tidak berpikir apakah dalam keadaan susah atau dalam keadaan gembira atau susah, dalam keadaan lapang atau sempit, maka dia itu selalu diberikan kemudahan oleh Allah untuk bersedekah, beramal soleh. Kemudian dilanjutkan dalam ayat berikutnya, surat Al-Qasas ayat 55, wa idza sami'ul lagwa, dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum. Mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal kami dan bagi kalian amal kalian. Kesejahteraan atas diri kalian. Jadi orang beriman itu kalau ada perkataan yang tidak bermanfaat, ya, mereka itu selalu menanggapinya dengan memperhatikan Allah terlebih dahulu. Artinya tidak gampang masuk di dalam. Mereka takut sia-sia, ya. Apalagi perkataan-perkataan yang mengandung kemurkaan Allah atau bermaksiat kepada Allah. La nabtaghil jahilina, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang jahil. Jadi ini prinsipnya orang beriman, ya. Jadi ketika bergaul mereka hati-hati, yang mereka pikirkan hanya Allah. Benarkah saya melangkah demikian? Benarkah sikap saya, tindak tanduk saya, omongan pembicaraan saya itu menyakiti hati orang lain atau teman kita? Nah ini yang dipikirkan orang yang beriman. Artinya orang beriman itu pasti tidak berbuat jahil. Nah sementara
apabila ada orang yang berbuat jahil kepada dirinya, walaupun dia merasa tersakiti, dia juga yang dipikirkan bukan orang yang berbuat jahil, tapi yang dia pikirkan hanya Allah dulu. Kalau saya membalas dengan kejahilan juga, artinya saya sama dengan mereka, sementara mereka itu jauh dari Allah. Nah, itu yang dipikirkan. Saya takut dengan murka Allah, saya takut bermaksiat kepada Allah, saya takut apabila saya itu jauh dari Allah, saya takut untuk mengotori jiwa saya. Nah, itu orang beriman pasti berkata seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebuah hadis dari riwayat Al-Hakim. Hadis ini sahih. Rasulullah itu bersabda, barang siapa yang menginginkan kepribadian yang mulia dan dengan derajat yang tinggi, maka hendaklah ia memaafkan orang yang menganiaya. Ada orang yang menyakiti kita, ya, tetapi orang itu, orang beriman, memaafkan. Ada orang yang memfitnah kita, tapi orang itu diam, lalu memaafkan, lalu mendoakan orang itu, ya Allah, mudah-mudahan orang yang memfitnah saya diberikan kesadaran, diampuni dosanya, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Itu orang beriman seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu, memberikan sesuatu kepada orang yang tidak suka memberikan kepada. Bapak Ibu, seringkali kita kalau memberikan sesuatu pasti rata-rata kepada orang yang menyenangi kita. Tapi pernahkah kita itu berpikir, apakah kita sanggup untuk memberikan sesuatu kepada orang yang sering menyakiti kita, jahil kepada kita? Nah, kalau ada orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain, terutama kepada orang yang menyakiti kita, berarti orang itu luar biasa sekali. Orang itu di sisi Allah itu mempunyai kepribadian yang mulia. Orang itu di sisi Allah memiliki derajat yang tinggi. Dan yang terakhir adalah menghubungkan tali silaturahim kepada orang-orang yang memutus hubungan. Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita itu mengalami atau ada kejadian itu kita crash dengan teman, dengan tetangga, ya. Tapi orang beriman tidak demikian. Walaupun ada orang lain itu merasa tidak tegur sapa dengan kita, dengan orang beriman, maka orang beriman itu pasti yang dia pikirkan bagaimana tali silaturahim itu tidak terputus. Karena dia khawatir, takut hubungannya dengan Allah itu menjadi terputus. Walaupun posisi orang itu adalah benar, sementara orang lain salah, tapi dia lebih banyak mengalah. Dia mencoba merangkai kembali hubungan silaturahim, ya, demi menjaga kemaslahatan di masyarakat, ya. Walaupun dia itu di dalam posisi yang benar, itulah orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika kita menghadapi orang yang jahil, kita membalas dengan kebaikan, itu disebabkan karena kita beriman kepada Allah. Jadi kita mampu melaksanakan seperti itu semuanya atas berkat pertolongan Allah. Karena jiwa kita dalam keadaan suci, maka Allah itu turunkan cahayanya, menurunkan petunjuk, karunia, hidayah, rahmat dan kasih sayang, sehingga kita memiliki kemampuan ke arah sana. Tetapi apabila kita tidak mempunyai kemampuan ke arah sana,
posisi kita dalam keadaan tidak beriman, sering bermaksiat kepada Allah, ya, berbuat dosa kepada Allah, ya, jiwanya kotor, ya, kalbu kirinya dikendalikan oleh hawa nafsunya, oleh setan, maka orang itu tidak memiliki kemampuan untuk bersikap baik kepada orang yang jahat kepadanya. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.